Cerita terjadinya Tambak Bajai. Cerita ini mengisahkan tentang terjadinya sebuah desa yang bernama Tambak Bajai. Tambak berarti timbunan sedangkan Bajai berarti buaya. Jadi nama desa Tambak Bajai bila diterjemahkan adalah desa timbunan buaya. Cerita ini telah terjadi sekitar 2 abad yang lalu pada suatu tempat di Sungai Mengkatip termasuk daerah Kampung Dadahub, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas. Menurut cerita di tempat itu hiduplah beberapa keluarga yang dikepalai oleh seorang damang yang bernama Damang Bahandang Balau. Kehidupan beberapa keluarga yang menjadi penduduk desa itu dapat dikatakan cukup makmur. Mereka selalu hidup dalam kerukunan dan tolong-menolong. Segala persoalan senantiasa dihadapi bersama dan dimusyawarahkan. Semua ini adalah berkat kepemimpinan Damang Bahandang Balau yang selalu bersikap bijaksana dalam menghadapi masalah warga desanya. Damang Bahandang Balau juga adalah seorang yang gagah perkasa yang cukup terkenal di daerah desa-desa di sekitarnya. Ia mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Nyai Kuwu. Nyai Kuwu sebagai seorang gadis remaja memiliki paras yang cantik dan ia sangat disayangi oleh kakaknya Damang Bahandang Balau. Sebagaimana halnya adat yang berlaku pada masa itu, di lingkungan bangsawan ia tidak diperbolehkan keluar rumah dan harus tinggal di kamar khusus yang disebut kamar Kuwu. Masa ini harus dilaluinya selama ia belum menikah. Pada suatu hari datanglah rombongan dari desa lain ke desa Damang Bahandang Balau ini untuk melamar adiknya Nyai Kuwu. Setelah melalui suatu perundingan adat maka lamaran tersebut diterima. Pesta perkawinan Nyai Kuwu diputuskan akan dilangsungkan bulan depan dengan suatu pesta besar selama 7 hari 7 malam. Setelah pemufakatan tentang perkawinan ini selesai, rombongan tadi kembali ke desanya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan bagi penyelenggaraan pesta nanti. Begitu juga penduduk desa yang dipimpin oleh Damang Bahandang Balau. Mereka pun bergotong royong mempersiapkan segala keperluan pesta. Kepada penduduk di sekitar desa mereka, dikabarkan agar hadir pada pesta yang akan dilangsungkan bulan depan itu. Demikianlah keadaan desa sejak saat itu selalu sibuk dan gembira. Betapa tidak, karena akan menyambut pesta perkawinan adik dari pemimpin mereka yang mereka cintai. Hari perkawinan Nyai Kuwu pun telah tiba. Rombongan mempelai laki-laki pun sudah datang di desa Damang Bahandang Balau. Orang-orang dari desa-desa sekitarnya pun telah berdatangan ikut menyaksikan serta memeriahkan pesta itu. Gendang dan gong pun mulai dibunyikan, hingga ramailah desa itu. Kegembiraan selalu terbayang pada setiap wajah orang-orang yang hadir. Kerbau, babi dan ayam dipotong untuk dihidangkan kepada semua orang yang menghadiri pesta itu. Selama 7 hari 7 malam, puncak acara dari perkawinan ini adalah upacara adat, yaitu kedua mempelai duduk bersanding pada sebuah gong besar dan dipulas dengan darah binatang. Upacara ini dilakukan pada hari kedua. Nyai Kuwu yang baru keluar dari kamar pingitannya tampak sangat cantik dan tersenyum bahagia, begitu juga suaminya yang duduk di sampingnya. Kedua-duanya sama-sama gembira dan bahagia memasuki kehidupan mereka yang baru. Setelah 7 hari berlalu, maka selesailah upacara pesta perkawinan ini dan orang-orang mulai kembali ke desanya masing-masing, begitu juga sanak keluarga Damang Bahandang Balau yang datang dari jauh. Pada suatu malam orang-orang seisi rumah tertidur dengan lelapnya, begitu juga Damang Bahandang Balau. Mereka rupanya sangat letih dan kelelahan, maklumlah selama pesta berlangsung mereka tidur tidak teratur. Tapi lain halnya dengan Nyai Kuwu. Ia malam itu merasa sangat gelisah, udara terasa panas, sehingga ia tidak dapat tidur. Lalu timbullah niatnya untuk turun ke sungai untuk sekedar menghilangkan rasa gelisahnya. Ia ditemani oleh seorang inang pengasuhnya. Namun malang bagi Nyai Kuwu. Karena setibanya di sungai ia disambar oleh seekor buaya. Sebelum buaya membawanya tenggelam ke dalam air, Nyai Kuwu sempat berteriak meminta tolong. Inang pengasuhnya yang mengantar Nyai Kuwu ke sungai tadi segera berlari pulang ke rumah untuk memberitahu Damang Bahandang Balau dan orang seisi rumah betang. Kuwu telah disambar buaya. Begitu juga kepada setiap penduduk desa peristiwa ini dikabarkan. Hari pun sudah menjelang pagi dan orang-orang desa tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Damang Bahandang Balau sangat marah kepada buaya yang telah menyambar adiknya. Ia bertekad mengadakan pembalasan dendam. Ia segera mengambil keris pusakanya dan menyisipkannya di pinggangnya. Kemudian ia terjun ke sungai dan menyelam masuk ke dalam air. Orang-orang yang menyaksikan khawatir kalau Damang Bahandang Balau juga akan menjadi korban disambar buaya. Tapi apa yang dialami oleh Damang Bahandang Balau setelah ia sampai di dasar sungai? Ia merasa bukan lagi berada di dalam air, tapi seakan-akan berada di daratan.
Ia terus berjalan menyusuri dasar sungai itu dengan keris terhunus, mencari buaya yang telah melarikan adiknya Nyai Kuwu dan terus berjalan mencari di mana tempat adiknya disembunyikan. Setelah lama berjalan akhirnya sampailah Damang Bahandang Balau pada suatu daerah di dasar sungai itu yang tampak seperti suatu perkampungan. Perkampungan itu sangat ramai dan orang-orang kelihatan sangat sibuk, seakan-akan mau melaksanakan suatu pesta kegembiraan. Lalu Damang Bahandang Balau bertanya kepada orang yang dijumpainya, apakah yang sedang dilakukan oleh orang-orang di tempat itu? Orang yang ditanya itu pun menjawab, di kampung ini orang sedang merayakan perkawinan putra raja dengan Nyai Kuwu, adik Damang Bahandang Balau. Mendengar hal itu, tanpa berpikir panjang lagi Damang Bahandang Balau mengamuk dan membunuh siapa saja yang bertemu dengannya. Maka banyaklah orang yang mati terbunuh. Kejadian ini segera diketahui raja dan ia menyuruh anak buahnya memanggil Damang Bahandang Balau. Raja meminta agar ia berhenti membunuh rakyatnya, dan ia berjanji akan menyerahkan kembali Nyai Kuwu. Singkatnya menurut cerita Nyai Kuwu diserahkan kembali kepada kakaknya dan mereka berdua pun kembali pulang. Setelah agak lama berjalan tanpa mereka ketahui di tepi sungai, Damang Bahandang Balau terkejut melihat banyak sekali buaya mati terapung. Dan sekarang sadarlah ia bahwa manusia yang dibunuhnya di dalam air tadi adalah buaya-buaya itu. Damang Bahandang Balau merasa bahagia kembali karena adiknya Nyai Kuwu dapat diselamatkannya. Semua penduduk segera mengumpulkan orang-orang untuk mengangkat buaya tadi dan menimbunnya pada suatu tempat dekat sebatang pohon kayu sangkuang yang besar. Peristiwa sedemikian ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Oleh sebab itu peristiwa ini sangat berkesan bagi masyarakat setempat, karena itulah maka desa itu kemudian diberi nama Desa Tambak Bajai.